Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Kehilangan Rasa Takut. Sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu dalam Mazmur pasalnya yang ke-36, ayatnya yang kedua. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi mari hari ini kita belajar tentang kehilangan rasa takut yang dimiliki oleh setiap kita saat kita berbuat dosa. Mari kita koreksi diri masing-masing, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Apakah kita sedang hidup dalam dosa saat ini? Dan ketika kita hidup dalam dosa, tanyakan pertanyaan berikutnya. Apakah aku masih punya rasa takut memiliki dosa tersebut? Ada sebuah kesaksian, saudara. Saya memiliki seorang teman yang bekerja di sebuah perusahaan milik ayahnya. Dalam perusahaan tersebut, ada 3 orang pemilik di dalamnya. Ayahnya, adiknya, dan dirinya sendiri. Dan ketika perusahaan itu berjalan, mereka membagi hasil laba dari pekerjaan perusahaan tersebut di akhir bulan. Laba itu dibagi oleh 3 orang, oleh adiknya, dirinya, teman saya tersebut, dan ayahnya. Dan kebetulan teman saya ini dipercayakan untuk memegang keuangan perusahaan. Ketika dia memegang keuangan perusahaan, dia memiliki seorang keluarga. Dia memiliki keluarga kecil selama dia hidup. Nah, ketika keluarganya ini terkadang ke Indomaret, terus untuk belanja sesuatu atau mainan-mainan kecil untuk anaknya, dia dengan sengaja memakai uang perusahaan yang dititipkan atau dipercayakan kepada teman saya ini untuk membayarkan semua nota pembelian tersebut. Meskipun nominalnya kecil. Mungkin kalau kita ke Indomaret beli minuman seperti teh, ciki, Indomie atau apapun itu, mungkin nominalnya 10.000, 25.000. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan sesering mungkin, maka itu akan menjadi uang yang banyak, yang berpengaruh juga kepada laba perusahaan, di mana seandainya perusahaan tersebut laba 12 juta, maka dibagi 3, 4 juta per orang, maka sebenarnya orang ini mendapat lebih dari 4 juta teman saya ini, karena dengan sengaja dia menggunakan uang perusahaan untuk berbelanja kebutuhannya, seperti ya tadi yang saya sebutkan tersebut. Pertama, teman saya ini merasa takut ketika melakukan hal tersebut. Tapi hal tersebut dilakukan olehnya sudah setahun lebih, sehingga tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya, justru ada rasa pembelaan dalam hatinya. Ini yang dia sharingkan kepada saya. Dia merasa tidak takut justru ketika ada orang yang bertanya kepada dia, bukannya itu korupsi? Saya pun menanyakan hal tersebut kepadanya. Tetapi jawabnya, enggak lah, itu hanya uang kecil, tidak pengaruh kepada perusahaan. Justru pembelaan yang keluar dari mulutnya. Tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya. Dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa seseorang yang hidup dalam dosa terus-menerus, dia akan kehilangan rasa takut dalam hatinya, rasa takut kepada Allah, rasa takut untuk menyakiti hati Allah. Itulah ciri-ciri orang fasik. Dia sudah lagi kehilangan rasa takut dalam hatinya. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, rasa takut berdosa, rasa takut menyakiti hati Allah, rasa takut menyakiti hati orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Hilang semuanya.
ketika seseorang itu mulai mengabaikan suara di hatinya, mengabaikan hati nuraninya, mengabaikan firman Allah. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, hatinya masih berdebar ketika berbuat dosa. Tapi ketika seseorang itu sudah mulai mengabaikan suara Tuhan dalam hatinya berkali-kali, seperti teman saya tadi, sampai 1 tahun, 2 tahun, dia mulai kehilangan rasa takut kepada Allah tersebut. Dosa yang seharusnya itu adalah dosa yang berat, menurut dia adalah dosa yang ringan. Bahkan tidak lagi disebut dosa bagi dirinya. Dia tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi takut untuk korupsi. Jika itu dibiarkan, saudara, dia tidak akan bisa dipercayakan hal-hal yang besar kepada dirinya di hidupnya. Sebab Tuhan Yesus pun berkata, barang siapa bisa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Jika perkara kecil saja dia tidak bisa bertanggung jawab, perkara besar tidak akan dilimpahkan dalam hidupnya. Jadi saudara, hari ini kita belajar, dan di pagi ini, di malam ini, di sore ini, kapanpun Anda mendengarkan renungan ini, saya rindu kita semua mengkoreksi diri kita. Apakah kita sekarang hidup dalam dosa? Dan bagaimana perasaan kita? Apa isi hati kita saat ini, saat kita melakukan dosa tersebut? Apakah masih ada rasa takut? Jika masih ada rasa takut, cepatlah berbalik. Sebelum kita menjadi orang-orang fasik yang sudah kehilangan rasa takut. Dan jika kita yang mendengar saat ini di posisi orang yang dikatakan dalam firman tadi adalah orang fasik, adalah orang-orang yang kehilangan rasa takut dalam hatinya, sudah tidak lagi takut kepada dosa, saya rindu mengajak kita semua untuk bertobat. Firman ini menegur setiap kita, dan Tuhan, saya percaya Tuhan rindu untuk membawa kita kembali ke jalannya. Dan pada akhir cerita memang teman saya sudah bertobat saat ini. Dia sudah menyadari kesalahannya, sekalipun sudah dilakukan 1 tahun lebih, tapi dia sudah tidak lagi melakukannya. Mari kita semua saat ini yang sudah mulai kehilangan takut, kehilangan rasa takut itu, rasa takut untuk berbuat dosa, berbalik kepada Allah. Tidak lagi menjadi orang fasik, tapi menjadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati.